sebelum mengalami penyucian darah Yesus, karena dia masih di bawah kutuk, di bawah dosa, harus ada dulu yang menyelesaikan dosa, bukan perbuatan. Tapi di dalam Yesus, anak domba Allah yang mati tersalib bagi kita. Tapi sesudah itu kita dilahirkan kembali, kita dibasuh oleh darahnya, dan mulai dari itu kita mau berkata, saya mau ikut Tuhan dengan setia, saya mau hidup di dalam Dia, saya mau berubah dari dunia, tidak sama lagi dengan dunia. Itu baru bisa berbuat baik, saudaraku, dan semua dihitung oleh Tuhan. Bangsa Israel kalau masih dijajah di mana? Mesir. Semua apa yang mereka perbuat semua ke Raja Firaun. Ya. Kalau kita belum dilepaskan dari dosa, semua yang kita perbuat di bawah kuasa si jahat, bawah kuasa iblis. Syukur kita mendapat anugerah. Yesus adalah pemberian Allah yang mati tersalib menyucikan kita dari dosa. Siapapun yang mau menerima, masih tersedia darah Yesus sampai saat ini. Inilah pemberitaan Injil kepada seluruh bumi. Habis itu Injil kerajaan menata semua hidup, menata semua perbuatan, menata semua tingkah laku, menata semua pikiran, hati, semua kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh. Dan semua sudah dibasuh oleh darah Yesus Kristus. Haleluya, saudaraku. Itu kita masih di bumi, tapi sudah di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan kita berada di sini. Saya yakin Tuhan sangat mengasihi kita, dan saya yakin Tuhan akan menolong kita sampai masa yang terakhir. Karena yang menentukan bukan yang awal saja, tapi yang paling utama bagaimana di akhir. Supaya semua berhasil sampai di akhir. Ini saudara-saudaraku, apalagi kalau tidak berkenan kepada Tuhan, pada akhirnya terbuang. Nah, itulah yang kita akan perhatikan saat ini. Mungkin pada awalnya kelihatannya baik, tapi di akhir nanti mereka ditolak. Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Saya baca ayat 21, saudara 22 dan 23 kita bersama semua. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Bersama kita. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, kenyal daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam ayat firman Tuhan ini dari satu kunci. Pada hari
terakhir. Nah, ini hari terakhir ini. Berarti ada hari awal, permulaan. Ya, ini yang kita harus perhatikan. Di akhir, ini yang kita sudah baca ini. Orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini pada hari terakhir orang-orang yang sudah beribadah, yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Dan orang-orang yang sudah melayani. Ini saudara-saudara yang kasih, inilah sangat penting bagi kehidupan kita mengerti. Dan saya bergumul biar kita semua memahami dengan sungguh firman Tuhan ini. Jadi pada hari yang terakhir itu ada seleksi Tuhan. Apa ibadah kita? Sejauh mana ibadah kita? Bagaimana kesetiaan kita? Bagaimana bobot kehidupan kita? Bagaimana bobot pelayanan kita? Semua akan ditentukan. Dan saudaraku, yang paling menentukan tidak hanya awal, tapi yang akhir. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Biar kita setia sampai akhir. Bertahan, saudaraku. Jadi tidak membuang-buang waktu. Ibarat sekolah, saudaraku, diikuti peraturan. Ya, kalau sebenarnya kuliah, sebenarnya sekolah, ya ikuti, saudaraku. Dan harus bertahan sampai akhir. Karena yang menentukan itu pada hari kesudahan itu, saudaraku, pada hari akhir. Jadi pada hari akhir itu Tuhan datang ke bumi itu menyelesaikan hari-hari di dunia. Ini saudara-saudara yang kasih. Dan kesanalah arah ibadah kita. Jadi ibadah kita asal-asal datang pulang biasa-biasa, nggak tahu kemana-mana. Nah, orang setiap perjalanan nggak tahu kemana-mana, bahaya, saudaraku. Itu orang linglung. Ada tempoh hari umur sudah 70 tahun telah hilang seorang bapa, tidak tahu lagi jalan pulang. Dicari-cari, ketemu di Pulau Gadung. Kita, saudaraku, harus tahu arah. Haleluya. Itu yang diberkati Tuhan. Dan kalau tahu arah, setia sampai akhir. Jangan hanya sudah berseru-seru Tuhan, itu baik. Jangan sudah melayani, usir setan lagi. Wah, itu kalau dalam hal yang dilihat dunia ini, itu saudaraku, bisa mengusir setan itu, ya. Kan setan yang paling membuat orang berdosa dari awal itu. Usir setan, biarpun usir setan, itu berarti bukan lagi kerohanian asal-asalan. Tapi itu pun harus semua karena kita taat kepada firman Tuhan. Dan jelas kita lihat di sini. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini kita keep dulu contohnya. Ini kata-kata sekarang kalau gitu, saudara, ya. Jadi
harus sampai yang melakukan kehendak Bapa. Pada permulaan, sebelum nanti kepada akhir, kita harus mengerti pada permulaan sekali. Itu kita baca Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Amin. Bukan perbuatan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini dua bagian. Ini sudah ada awal menerima kasih karunia. Ini sebabnya kita sering mendengar dalam Natal Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang satu-satunya, anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini belum akhir, ini awal. Ini sebabnya kalau di dalam kita harus ada awal itu penyelesaian dosa. Dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini harus ada dulu. Baru habis itu masa anugerah ditingkatkan. Kepada apa? Masa ketaatan. Kalau kamu sudah dibasuh oleh darah Yesus, harus berbuat. Yang menentukan bukan yang anugerah. Yang menentukan nanti adalah perbuatan kita masing-masing. Jadi tahu di mana anugerah, tahu di mana perbuatan. Amin, saudaraku. Disinilah yang banyak agama di dunia tidak bisa membedakan. Nanti dia bilang penyelesaian terakhir, mana yang lebih banyak, perbuatan baik atau perbuatan jahat. Orang tidak bisa berbuat baik sebelum mengalami penyucian darah Yesus. Karena dia masih di bawah kutuk, di bawah dosa. Harus ada dulu yang menyelesaikan dosa, bukan perbuatan. Tapi di dalam Yesus, anak domba Allah yang mati tersalib bagi kita. Tapi sesudah itu kita dilahirkan kembali. Kita dibasuh oleh darahnya. Dan mulai dari itu kita mau berkata, saya mau ikut Tuhan dengan setia. Saya mau hidup di dalam Dia. Saya mau berubah dari dunia. Tidak sama lagi dengan dunia. Itu baru bisa berbuat baik, saudaraku. Dan semua dihitung oleh Tuhan. Bangsa Israel kalau masih dijajah di mana? Mesir. Semua apa yang mereka perbuat semua ke Raja Firaun. Ya. Kalau kita belum dilepaskan dari dosa, semua yang kita perbuat di bawah kuasa si jahat. Bawah kuasa iblis. Syukur kita mendapat anugerah. Yesus adalah pemberian Allah yang mati tersalib menyucikan kita dari dosa. Siapapun yang mau menerima, masih tersedia darah Yesus sampai saat ini. Inilah pemberitaan Injil kepada seluruh bumi. Habis itu Injil kerajaan menata semua hidup, menata semua perbuatan,
menata semua tingkah laku, menata semua pikiran, hati, semua kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh. Dan semua sudah dibasuh oleh darah Yesus Kristus. Haleluya, saudaraku. Itu kita masih di bumi, tapi sudah di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Kalau kita sudah benar-benar ya dibasuh darah Yesus, mau berserah kepada Tuhan di dalam anugerah yang bukan perbuatan kita, kita sudah di dalam kerajaan sorga sekarang. Saudara percaya? Tapi inilah sekarang banyak orang Kristen hanya di situ. Anugerah, 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 anugerah. Habislah dia nanti dalam anugerah. Pas nanti hari terakhir, Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Di mana anugerah? Itu awal kedatangan Yesus yang pertama. Tapi melihat, mengukur perbuatan adalah hari kedatangannya yang kedua nanti. Dan kita semua sedang menghadap ke sana. Inilah pengembalaan di tempat ini, saudaraku. Diarahkan ke sana. Dan saya berdoa semua harus mengerti. Dan saya berdoa semua harus memakai kesempatan. Jangan sampai ada nanti yang ditolak. Ya, kalau kita enggak sungguh-sungguh, ditolak ini, saudaraku. Bukan asal Tuhan, dan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang adalah waktu bagi kita bekerja menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bukan menyenangkan hati kita, tetapi kalau kita menyenangkan Tuhan, cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya. Ini Injil kebenaran. Menata kehidupan semua benar dalam warga negara surga. Sekalian akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, bukan langsung duit itu jatuh dari sana. Dan kalaupun ada di podcast di TV, ada bantuan dari sana. Jangan berharap itu, saudaraku. Tuhan kita yang maha baik. Haleluya. Itu yang begitu-begitu itu satu sudah pamer. Tidak boleh begitu. Kalau kita mau bantu, bantulah diam-diam. Gak usah dipamer-pamer. Ini sudah diposting ke seluruh dunia. Sudah enggak sesuai firman. Betul apa enggak? Iya. Kalau kasih persembahan, jangan untuk dilihat orang. Jangan untuk berbangga kita. Harus benar-benar tambah syukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita cari kerajaan surga dengan benar, pasti Tuhan membuka jalan, diberkati. Hanya nggak langsung seperti ya kata orang Jawa sore, ya dimencano duitnya. Ya begitu, saudaraku. Tapi nanti mudah semua. Ada di bengkel kita besi jelek, masih laku dibeli orang. Aku mau ini katanya. Loh, kalau dia sudah mau ya udah kasih aja. Tuhan yang buka hati dia. Gampang semua. Ada pencobaan. Jangan ke sini. Udah dilewati 5 tempel ban. Saya harus ke sana. Datang. Kalau berkat kita nggak kemana-mana. Tuhan sudah atur semua. Itu contohnya. Mungkin yang lain-lain, ya. Semua saudaraku dipermudah oleh Tuhan. Amin. Dan kita ini bukan untuk manusia sukar. Tidak. Semua mudah kalau Tuhan sudah menyertai kita. Dan ini benar-benar harus terjadi, saudaraku. Dan kalau belum terjadi, sungguhkah kita sudah lahir baru, sudah mau mengasihi Tuhan, berusaha sungguh mau mencari Dia, apalagi sudah mulai menuju setia sampai akhir. Karena nanti kita ditentukan sampai kepada masa akhir.
Saudara, kalau sudah dinaikkan kelas, nanti di situ ditulis alfa berapa kali, ya. Saudara-saudaraku, kita apapun yang terjadi, ya, harus semakin setia. Setelah kita sudah mengerti masa anugerah bukan perbuatan, itulah sampai kita dilahirkan baru. Masa ada anak kecil, aku lahir karena kekuatanku. Lah, ibunya lah yang bergumul hidup antara hidup dan mati. Betul apa enggak? Aku lahir ke dunia ini dari pohon bambu. Itu cuma bahasa Batak gitu. Aisyah dia orang siapa nani bului. Nggak ada itu. Nggak ada itu cuma bahasa, saudara-saudaraku. Semua yang lahir itu bukan perbuatan yang lahir itu. Kalau dia lahir, ibunya yang menderita untuk melahirkan dia. Amin. Makanya kita semua menghargai ibu kita. Ibu kita. Ya, tapi bukan ibu kita Kartini ya. Kartini aja cuma begitu aja udah dihargai. Apalagi berjuang antara hidup mati bagi kita semua. Haleluya. Tidak terberkatilah anak-anak kalau dia durhaka sama ibunya, karena dia bukan lahir dari pohon bambu. Ya, kalau dia lahir dari pohon bambu dimakan sama apa itu? Kalau bahasa Batak apuni. Kalau dia di apa itu di Tiongkok itu apa itu namanya? Panda. Dimakan panda. Kenapa? Kalau dia kan belum bisa lari. Masa baru lahir lari? Gak bisa dong. Nah, makan aja harus disuapin, minum aja harus disuapin. Gak bisa. Aku minum. Ambil dulu. Gak ada itu. Ini buang bambu dekat dengan sungai. Aku minum di situ. Gak bisa. Jadi kelahiran rohani juga sama. Itu sama sekali bukan perbuatan kita. Itu adalah anugerah Allah. Sebabnya Roma pasal 12 dibaca dulu biar kita semakin mengerti, saudaraku. Ayat 1 dengan 2. Boleh dari saudara baca. Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya, jadi itu sudah kita bacakan ayat referensi banyak, baik dalam Kolose 3 mulai ayat 1 sampai dengan 3. Ya, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus, itu artinya kita sudah melewati penebusan oleh kematian Yesus Kristus. Mulailah dari situ bergerak, dan gerakan kita adalah mempersembahkan tubuh. Jadi kematian Yesus itu semua, mulai dari Allah memberikan anaknya yang satu-satunya sampai Yesus mati tersalib dan bangkit kembali menjadi kemenangan kita, itulah anugerah. Haleluya. Semoga semua kita sudah menerima anugerah. Amin. Tetapi lanjutkan apa? Pada hari terakhir banyak orang berkata, dan Yesus berkata, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanyalah yang melakukan. Ya,
Pada saat itu banyak orang, ya bukan hanya Tuhan, banyak orang, kami sudah berbuat, kami sudah mengusir setan, kami sudah, apa lagi? Mengadakan mujizat, sudah pelayanan, saudaraku. Tapi itu pun, jadi yang tidak setia, pelayanan, kehidupan yang sembarangan, semuanya tidak berkenan. Jadi harus masuk dalam, habis fase daripada anugerah, masuk kepada masa penurutan, ketaatan. Haleluya. Ini ketaatan ini susah, saudaraku. Tapi kalau taat itu apa? Menurut. Haleluya. Kita harus sampai kepada ketaatan Kristus. Begitu ketaatan kita. Hendaklah padamu ada pikiran yang ada pada Kristus. Termasuk dia taat sampai mati. Haleluya. Taatilah bapamu dalam Tuhan. Taatilah. Efesus 6 ayat 2 baca dulu. Jangan salah. Efesus 6 ayat 1. Taat dan kasih. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya. Karena Terus. haruslah demikian. Ya. Yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Jadi taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Baru kepada orang tua, ayah dan ibu, dia apa? Hormat. Apa bedanya dihormati sama ditaati? Karena kalau orang tua di dalam Tuhan, kalau dia ngomong bukan firman Tuhan, itu enggak bagus itu. Tapi kalau hamba Tuhan hanya menyampaikan firman Tuhan, apalagi membuka sampai dengan sejelas-jelasnya, jangan sampai tidak ditaati. Kalau orang tua masih bisa belum tahu firman, tapi hormati. Dia yang membimbing kita, dia yang berusaha. Jangan semua ditaati. Nanti sudah, jangan kamu itu orang nggak benar itu, bisa sombong, bisa apa, nanti salah juga. Kita harus menghormati. Menghormati beda dengan mentaati. Kalau mentaati mutlak. Haleluya. Ini sudah itu. Iya. Jadi kalau sudah semakin bagus, nanti terarah hanya melakukan firman. Sekarang tidak akan mungkin datang malaikat. Tidak akan mungkin Tuhan Yesus datang lagi. Dia sudah memilih rasul-rasul, gembala-gembala, para nabi-nabi itu menyampaikan firman Tuhan. Itulah bapak-bapak rohani pada saat ini. Haleluya. Kemajuan seseorang dalam rohani ini ketaatan kepada hamba Tuhan. Tapi yang menyampaikan firman, jangan yang menyampaikan akunya, jangan menyampaikan dunia, jangan menyampaikan politik. Tapi kalau murni menyampaikan firman, wajib ditaati. Kalau mau nanti berkenan kepada Tuhan pada hari akhir. Haleluya, saudara. Itu sudah tentukan itu untuk akhir zaman itu. Itu sebabnya saudara-saudaraku, saya tidak mengambil untuk saya ini dihargai, tidak. Asal dengarkan firman Tuhan, biarpun aku dibelakangi, tapi dilakukan firman Tuhan. Haleluya, saya tidak marah, tidak sakit hati. Asal dilakukanlah firman Tuhan itu. Dihormatilah firman Tuhan itu yang harus dihargai. Amin, saudaraku. Dan kalau memang mau bergembala, ya memang harus begitu, saudaraku. Nah, Bapak Ibu kita di dunia ini itu sudah
yang memang intinya. Tapi firman Tuhan itu bukan salah. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya panjang umurmu. Ya, kalau panjang umur itu tergembala. Kalau bahagia di bumi ini, hargai orang tuamu, hormati sehabis-habis mungkin. Haleluya. Penjuni pun hidup. Hormati aja. Oh, yang masih hidup lah. Kalau sudah mati dan sudah pergi ke kuburan. Kalau bersih kuburannya ya nggak apa-apalah. Itu namanya kan ingatan. Daripada orang bilang, anak misi aida, mau di kuburan ni bapak na itu inung main, nang waruk korwa rohana bin bayat ni. Tapi aku juga salah, aku belum pernah. Tapi ada saudara-saudaraku lah di sana, ya. Inilah saudara-saudaraku. Tapi itulah yang kita harus lihat, bedakan. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan, hormatilah ayah dan ibu. Saya bukan bikin-bikin, itu harus bisa dibedakan. Taat dan hormat. Dan taat itu sama dengan Yesus taat kepada Bapaknya. Itu cara kita taat kepada firman yang disampaikan. Baru benar-benar saudaraku diberkati oleh Tuhan. Nah, ini adalah persiapan kita untuk akhir zaman. Saudara-saudaraku, saya rindu kita semakin memiliki peningkatan dalam kerohanian, kesetiaan kita, saudara-saudaraku. Jangan kesetiaan yang sedikit-sedikit, tapi harus kesetiaan yang benar-benar. Ya, kita mau baca dulu dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Nah, Wahyu pasal 2, ayat yang ke-10, begini firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan. Selama 10 hari, hendaklah engkau setia sampai mati. Setianya itu sampai kapan? Mati. Haleluya, saudara. Amin. Aminnya bukan gagu loh ke firman Tuhan ini. Karena saya bacakan, mana hendaklah? Iya. Dari mana hendaknya tadi? Oh iya, hendaklah engkau setia sampai mati. Amin apa enggak? Amin. Haleluya. Jadi kita ini semua sama-sama ya kepada firman. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. So pasti. Ya, sudah pasti, saudaraku. Jadi ini bukan, aduh, saudaraku, aku gak bisa ibadah. Banyak percobaan. Semakin banyak percobaan, semakin setia. Karena memang iblis melemparkan 10 hari itu menunjukkan sudah sehabis kemurahan. Iya, habis semua masa kemurahan. Ke situ iblis melemparkan. Nah, kalau kita sekarang belum, tapi bisa begitu nantinya, saudaraku. Jadi semakin kita nanti berpegang kepada hidup yang kekal, apapun yang terjadi, sampai kepada mati, sama dengan Yesus. Walaupun dia anak, dia tidak menganggap kesetaranya dengan Allah. Dia mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia dia hamba, dan dengan keadaan hamba dia taat sampai mati.
Ini saudara-saudaraku, jadi kita ini harus berbobot saudaraku. Wah, muda-muda belum apa-apa, bosan, belum apa-apa, nggak mau lagi. Makanya saudaraku belajar setia. Kalau ada kerjaan sampai berhasil. Itu satu tabiat yang baik. Ini belum apa, buka sini, buka sini, buka sini. Beli ladang, beli ini. Satu pun nggak dikerjakan. Kebanyakan. Itu namanya tidak berpikir dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Dan yang sangat baik, setiap kita sudah mulai, yakin harus berhasil. Kerjakan sampai berhasil. Oh, itu tabiat yang baik. Makanya sekolah harus sampai berhasil. Semua yang sekolah, amin. Semua yang kuliah, amin. Semua yang kerja berhasil. Ini saudaraku, jangan langsung wah bosan atau lari atau bagaimana, nggak mau lagi gak enak. Itu kayak apa namanya itu? Aduh dokter, belum kudu loncat. Gak ada kesetiaan, gak ada keteguhan. Mudah mulai-mulai sama daun motung. Tahu motung? Satu hitam, hijau, satu putih. Kalau ada angin, putih, hijau, putih, hijau, putih, hijau. Jangan gitu saudaraku. Kalau orang bilang itu, ada lagi itu namanya apa tuh? Ay, semua kadal loh. Tahu kadal? Tapi kadal di sini enggak. Kalau kadal di kampung begitu. Kalau dia ke yang hijau, dia hijau. Dia bunglon. Kadal, salah. Untung ada ilmuwan. Bunglon. Iya, jangan begitu saudaraku. Orang mancing dapat, tertarik, mancing di sana. Nggak dapat, pulang dia, ganti lagi. Dia lihat orang bikin tuak berhasil, dipukul, pop. Managat. Lihat lagi orang berkebun, langsung dia. Jangan begitu. Kerjakan satu-satu sampai baik. Di mana salahnya? Mungkin ada apanya, giluk-giluk. Giluk-giluk. Ulang, ambil, buang. Semoga sampai berhasil. Tapi yang satu ini harus setia sampai akhir. Harus berhasil sampai berkenan kepada Tuhan. Ini saudaraku, kita bukan menghadapi masa-masa yang semakin baik, tapi kita akan semakin menghadapi masa-masa yang sukar. Kalau orang berhenti karena kesukaran, gagal, saudaraku. Jadi itu sebabnya, biarpun kita dilemparkan kepada pencobaan yang sangat hebat, sedialah dan taat sampai akhir. Haleluya. Ini 2 Timotius 3 kita mau lihat dulu. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ini di akhir-akhir ini yang kita akan lihat. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini yang kita hadapi. Amin saudaraku. Masa yang sukar bukan masa yang semakin baik. Berusaha pun Prabowo, berusaha pun presiden mana, semuanya Trump. Semakin baik. Dunia ini nggak bisa semakin baik. Kenapa? Kalau namanya semakin tua, aku ini disuruh semakin baik, nggak bisa lagi. Semakin merosot bisa. Betul enggak? Tapi saudara mau juga kalau saya semakin baik juga ya. Enggak begitu. Tuhan nggak tetapkan kita di bumi ini. Kita mau ke surga kekal selamanya. Kalau di bumi ini bisa terus baik, nanti orang nggak mau ke surga. Jadi maunya nanti ke apa? Di dunia ini aja, di sini aja, nggak usah ke sana. Gitu. Jadi saudaraku di sini biarpun bagaimana penuh dengan ujian dan tantangan, tapi kita diinginkan oleh Tuhan setia sampai akhir.
Nah, terus kubaca. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini ayat 2. Menjadi hamba uang, mereka akan membuat, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pembina. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Jangan ya, hormati dan tidak tahu berterima kasih. Tidak pedulikan agama. Ini saudaraku, kita harus lihat kesetiaan kita sejauh mana, meniru siapa. Ya, kita boleh mencontoh sesama manusia, tapi yang terutama mata kita harus tertuju kepada Yesus setia sampai mati. Amin, saudaraku. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jangan sampai ada yang seperti itu. Jauhilah seperti itu. Itu saudara-saudara itu. Orangnya jangan langsung dijauhi terus. Kalau masih boleh doakan, karena kita penuh kasih, ada kasih Kristus yang lebih tinggi. Haleluya. Nah, diajaklah supaya berubah, supaya bertobat. Mana tahu orang yang dekat api jadi merasa panas juga. Haleluya. Makanya dijaga pergaulan yang sebaik-baik mungkin. Jangan bergaul dengan orang yang tidak benar. Nah, bergaul sama ya mengajak itu harus berbeda, saudaraku. Jadi kalau kita ajak ya, tapi kalau bergaul ya kita mau samakan keinginan, samakan persepsi, samakan tujuan. Ya, tapi kalau mengajak beda lagi. Bukan kita harus sama dengan dia. Haleluya, saudaraku. Kita mengajak supaya dia mendengar firman. Semoga pergaulan dia menjadi anak Tuhan yang baik. Ya, jangan pergaulan kita menjadi dunia yang semakin sembrono. Semua dosa ini kiranya dijauhkan. Ya, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini termasuk ditolak oleh Tuhan. Ini pada akhir zaman semua ditolak oleh Tuhan. Hari ini harus kita berserah dengan sungguh kepada Tuhan. Harus semakin memperhatikan bagaimana ke akhir zaman. Semakin ada keteguhan, kesetiaan di dalam kita. Saudara-saudaraku yang bertahan sampai akhir diselamatkan itu melalui banyak-banyak ujian dan cobaan. Mari kita mau baca ini Matius pasal 24 tadi ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi dari awal ayat 3, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Penyesatan semakin terjadi. Saudara-saudaraku, kalau merasa ada penyesatan terjadi, makanya kita bersyukur ada handphone, langsung teleponan. Haleluya. Ada gini-gini, bagaimana ini? Apakah ini penyesatan? Oh, nanti tanya dulu dia. Mau nggak terima Yesus Kristus Tuhan? Enggak. Udah stop dulu. Nah, gitu saudaraku. Ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Ya, ada mengaku Mesias, juru selamat. Nah, jadi ada Nabi juru selamat lagi katanya. Di luar Yesus tidak ada lagi keselamatan. Nah, Kisah Rasul 4 ayat 12. Tetapi keselamatan hanya ada dalam Kristus, tidak ada nama lain yang di dalamnya kita selamat kecuali di dalam Yesus Kristus. Ya, begitulah kira-kira.
Ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang. Ini dari dulu. Kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awas, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Yang memang begitu kan? Belum. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kalau sudah perang-perang, ya kelaparan terjadi. Nanti penjarahan banyak terjadi, saudara-saudaraku. Semuanya bisa terjadi. Nah, gempa bumi lagi, ya memang begitu di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Nah, ini sudah mulai ini. Dan kamu akan dibunuh. Dan saudaraku, kita sudah harus ada dalam penyerahan. Setia sampai akhir. Setia sampai mati. Wahyu 2 ayat yang 10 tadi. Ya. Dan banyak orang akan murtad, tapi kita nggak ada yang murtad. Setia sampai akhir, baru Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Amin, saudara. Makanya nggak bisa kalau bermain-main. Hanya sedikit saja, nggak usah ke gereja, nggak usah kebaktian. Saudara-saudaraku, itu nggak bisa. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa. Kalau kita dibenci orang, jangan berhenti ikut Tuhan. Amin, saudaraku. Biarkan semua nanti kebencian itu ditanggung oleh Tuhan sendiri. Serahkan kepada Tuhan. Tapi jangan kita ada kebencian satupun. Yang ada pada kita adalah tolong menolong, dukung mendukung, kasih mengasihi. Amin, saudaraku. Semua harus jadi berkat satu bagi yang lain. Apalagi suami istri, saudara-saudara, satu keluarga, satu jemaat, satu keluarga besar Tuhan mengasihi sesama. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi kasih kita karena memandang Yesus. Sampai di salib itu dia terus mengasihi. Itu penderitaan yang akhir. Sampai darah terakhir, dia tetap mengasihi. Bapa, jangan balaskan dosa mereka. Amin, saudara itu. Jangan bilang saya disita roh guru. Itu bahasa. Biar kamu disambar petir, katanya. Tidak ada kata begitu dari anak Tuhan yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Adanya dari kita semua kata-kata berkat. Tidak ada kata kutuk. Makanya kalau aku lihat dia bilang, kalau tidak ini aku disambar petir, biarlah nama kami satu dari lembar pertama sampai lembar terakhir. Hancur lebur, keterlaluan. Ngapain harus begitu? Apalagi anak Tuhan tidak boleh sama sekali. Haleluya. Kita serahkan kepada Tuhan. Begitu perkataan kita. Kehendak Tuhan yang jadi. Karena semakin banyaknya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Boleh kita berkata, sayalah itu. Senang sekali. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi kita semua adalah kekasih Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, sekarang ini adalah masa dari kemurahan kepada masa yang terakhir. Tuhan menghitung semua yang
terlebih utama kita harus memperhatikan firman Tuhan. Ada yang mau bantu baca Yohanes 12 ayat 48. Yohanes 12 ayat 48, yang firman Tuhan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya, saudara-saudaraku, firman yang kita sudah dengar ini, kalau itu kita taati, kita diberkati oleh Tuhan. Dan kalau tidak mendengar, sudah ada hakimnya. Itu sebabnya usahakan dengarin semua. Haleluya. Kalau terpaksa belum bisa mendengar semua, kita bersyukur sudah punya YouTube. Ikuti di rumah. Amin, saudaraku. Dan kalau pakai YouTube, ya sudah, nggak apa-apa, sambil masak juga masih bisa dengarin kok. Jadi enggak hilang. Waktunya juga masih bisa sambil nyapu-nyapu. Apalagi yang sambil nyuci. Di situ nyuci air firman, di sini saya nyuci air sabun. Oke, kucik. Tambah cuma nanti tangannya tambah luar. Haleluya. Nah, ini dengerin. Jangan biarkan satu pun terbuang. Sama dengan siapa tuh? Samuel. Tidak ada dibiarkan sedikit pun firman itu gugur. Haleluya, saudaraku. Ini kita buang. Hari Sabtu nggak mau dengar, hari Rabu nggak mau dengar, kadang hari Minggu nggak mau dengar. Masih terlalu, saudaraku. Nanti hakimnya adalah firman itu semua dibuka. Kamu dengar ini belum? Kamu dengar ini belum? Kau kemana? Oh, kemana nanti jawabmu? Nah, lupa semua sudah. Udah lupa Tuhan. Nggak bisa lagi otakku yang sedikit ini. Udah lupa semua. Sebelum lupa, mari setia, saudara. Setia sampai akhir. Haleluya. Ini kesempatan bagi kita untuk diberkati oleh Tuhan. Jadi, saudara-saudaraku, mari, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanyalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kita memiliki ibadah yang setia. Nanti walaupun hari-hari terakhir, tapi kita masih termasuk orang yang setia, walaupun mungkin tinggal di ujung kehidupan kita, karena kita kan tidak tahu umur kita berapa, ya. Saya puji Tuhan sudah tahun ini 80, mau berapa tahun terserah Tuhan. Ini kalau saya. Tapi ada orang pernah bernubuat, nanti umur 100 tahun. Nggak tahu ya, namanya nubuatan orang ya, terserah. Aku lebih yakin sama Tuhan aja. Apa kata Tuhan lah. Ya, ini sudah. Jadi itu sebabnya setia sampai akhir, cari firman, dan firman itu akan semua dihadapkan kepada kita. Itu sebabnya dengarin sekarang, supaya firman itu bukan menghukum kita, tapi adalah menyucikan kita. Semakin berkenan untuk meraih kehidupan, karena Tuhan berkata, hanya mereka yang melakukan firman Tuhan. Kalau dengar saja enggak bisa, apalagi melakukan, apalagi dengan banyak ujian cobaan, apalagi dengan pengorbanan seperti siapa itu di Kisah Rasul 7, Stefanus. Sudah harus pengorbanan nyawa, dia tetap setia pelaku kehendak Tuhan. Baru dia lihat langit terbuka, dan yang dia lihat adalah Bapa surgawi dan Yesus duduk di sebelah kanannya. Pintu kekekalan terbuka. Semakin kita setia, tidak akan hilang berkatnya di sini
sampai hidup yang kekal selamanya. Catat tanggal ini, semuanya akan semakin baik. Ekonominya semakin baik. Karena bila engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, aku akan memberkati engkau. Berkatmu bukan berkat ekor, tapi berkat apa? Kepala naik. Berkatmu tidak akan turun, tapi naik. Perhatikan, harus sungguh-sungguh. Dan kalau sungguh-sungguh, lihat, bilang sama Tuhan, aku yang bohong atau kau? Mari kita berperkara. Dan Tuhan tidak bakal bohong. Haleluya. Kita biarlah semakin bersungguh, semakin setia. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kita mau menyanyi.